Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian nih hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan rezekinya lancar ya, amin. Sebelumnya gue makasih banget nih karena kalian udah mau mampir dan klik video ini sehingga video ini udah jadi tontonan kalian di hari ini. Oke, kali ini gue bakal ngebahas sebuah film yang judulnya Susi Susanti. Susi Susanti ini merupakan film biopik Indonesia nih yang mengisahkan perjalanan hidup atlet bulu tangkis putri Indonesia yang rilis tahun 2019. Dalam film ini tuh kita bener-bener ngerasain perjuangan Susi Susanti yang apalagi dia adalah seorang perempuan. Dan tentunya karena film ini kita juga bakal makin jatuh cinta sama Indonesia. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita check it out. Film ini diawali dengan perayaan 17 Agustus tahun 1983 di Tasikmalaya, di mana sedang banyak perlombaan yang diadakan nih. Susi Susanti remaja pun sedang bersiap mengikuti lomba balerina nih karena disuruh ibunya bernama Bu Purwa. Saat namanya dipanggil, dia malah kabur nih ke tempat pertandingan bulu tangkis, di mana ada kakak Susi yaitu Rudi Gunawan yang sedang bertanding namun kalah. Susi pun kecewa nih, ditambah lagi lawan tanding Rudi ini mengejeknya. Susi yang tak terima pun menantangnya bertanding nih. Pada akhirnya Susi pun menang dan mendapatkan raket hadiah yang seharusnya jadi milik lawan tanding Rudi itu. Di rumah Rudi mengambil raketnya nih, Susi pun kesal dan masuk ke dalam kamar. Ayahnya yang bernama Pak Rishad mencoba untuk membujuknya makan nih, namun Susi nggak mau. Saat Pak Rishad keluar, Susi ini mengambil buku hariannya dan menggambar tentang Rudi Hartono. Malam harinya saat Bu Purwa dan Pak Rishad ini ngobrol tentang pertandingan Susi tadi, tiba-tiba ada telepon masuk yang mengatakan bahwa Susi mendapat kesempatan latihan di Daya Raya klubnya Rudi Hartono. Esok harinya Pak Rishad dan Susi pun berangkat nih ke Jakarta. Di perjalanan sendiri, Susi ini sempat bertemu dengan pedagang asongan. Saat itu Susi menolak nih secara halus pedagang itu, namun pedagang itu malah marah dan melempar minuman ke kaca jendela Susi. Pedagang itu pun kemudian memaki-maki Susi nih dengan kata-kata mata sipit. Susi pun terkejut karena kejadian itu. Sesampainya di tempat pelatihan, Susi pun mulai belajar disiplin waktu dan aturan. Dia sangat excited nih. Waktu pun berlalu menunjukkan tahun 1985 di kantor Letnan Jenderal Tri Sutrisno, Ketua PBSI saat itu. Saat itu Pak Tri ini sedikit kecewa nih dengan perkembangan badminton di Indonesia. Dia pun meminta Pak Siregar untuk mengatasi masalah itu. Masalah yang dihadapi Indonesia sendiri adalah kekurangan pelatih di mana para pemain terbaiknya justru menjadi pelatih di Cina. Pak Siregar pun menjelaskan nih kenapa semua itu bisa terjadi. Pak Tri pun berjanji akan mengurus kepulangan dan kewarganegaraan mereka. Sementara itu di tempat pelatihan, Susi dan anak-anak lainnya mengeluh nih karena belum bisa berlatih dengan Rudi Hartono. Dan saat berlatih pun Susi merasa bosan nih, dia pun diam-diam keluar dari ruang latihan dan melempar raketnya. Saat itu Pak Rishad datang nih dan mengambil raketnya. Kemudian Pak Rishad ini memberi sindiran halus dan menasehati Susi. Pak Rishad pun berharap Susi ini menjadi pemain wanita pertama yang meraih emas. Susi pun akhirnya kembali semangat nih dan berjanji pada ayahnya dia akan meraih emas di Olimpiade. Susi pun kembali latihan. Saat dia disuruh 500 kali untuk mengulang gerakan yang sama, Susi ini marah karena dia merasa itu tidak berguna. Sampai akhirnya datang salah satu pemain badminton Indonesia yang kemudian menyuruhnya menemui dia di jam 5 pagi di depan asrama. Susi malah tersenyum nih mendengar hal itu dan keesokan harinya dia menemui orang itu sambil mencuci piring. Orang itu pun menasehati Susi banyak hal nih dan semenjak itu Susi itu lebih rajin dan semangat lagi latihannya. Sampai akhirnya waktu menunjukkan Susi yang sudah dewasa. Di sisi lain ya, salah dua pemain Indonesia berhasil pulang dari Cina yaitu Tong Sin Fu dan Liang Qiusha. Mereka kemudian menemui Pak Siregar nih dan mereka sangat bersyukur karena setelah sekian lama akhirnya mereka bisa pulang. Mereka pun akhirnya membicarakan tentang bagaimana memajukan badminton di Indonesia. Sementara itu Susi sudah mulai memenangkan setiap pertandingan kejuaraan. Susi pun pada akhirnya masuk pelatnas pada tahun 1986. Di sana Susi berkenalan dengan Sarwendah. Kak Endah pun mulai memperkenalkan pemain-pemain yang ada di sana nih, sampai akhirnya Susi menyapa Ardi temannya. Setelah itu Kak Endah pun memperkenalkan Alan pada Susi. Nah, di sini nih awal pertemuan antara Alan, Budi Kusuma dan Susi Susanti. Lanjut nih ya, si Susi pun juga dikenalkan pada Liang Qiu. Liang Qiu pun langsung menempatkan Susi pada urutan ke-20 dalam pemain wanita nasional. Keesokan harinya saat selesai latihan, Endah ini jahil nih
dengan mengambil buku harian Susi dan mempermainkannya. Sampai akhirnya buku itu ditangkap sama si Alan nih. Alan tuh membaca catatan Susi tentang dirinya. Yang ternyata di sana tuh ditulis bahwa dia kurang maksimal dalam latihan. Alan pun kemudian pergi dan suasana menjadi canggung nih. Di sisi lain, tengah diadakan rapat antara Pak Tri, Pak Siregar, Pak Tong, dan Liang tentang pertandingan Sudirman Cup di mana Jakarta menjadi tuan rumahnya. Sempat terjadi perdebatan nih antara mereka, apalagi dengan status warga negara Liang dan Tong yang belum berubah menjadi Indonesia. Pak Tri sendiri meminta kontribusi mereka dulu nih, baru membahas tentang status mereka. Suasana menjadi sedikit tegang nih, namun Pak Siregar mencoba menengahi mereka dan akhirnya Liang dan Tong hanya meminta kebebasan penuh untuk menentukan pemain. Sedangkan Pak Tri sendiri yang terpenting itu adalah Sudirman Cup harus jadi milik Indonesia. Keesokan harinya, para pemain diajak untuk melihat pertandingan Rudy pada All England tahun 74 nih. Liang dan Tong pun mencoba memberi pertanyaan perihal pertandingan itu. Dan saat bertanya kenapa lawan Rudy bisa kalah, Alan pun teringat dengan catatan Susi kemudian menjawabnya. Dan jawaban itu benar guys. Nah di sini nih si Susi mungkin berpikir lah itu kan catatan gue, ngapa dia yang ngomong. Dan saat mereka disuruh latihan berkelompok nih ya, Susi dan Alan pun mencoba menjadi teman yang baik. Singkat cerita Alan dan Susi pun makin dekat nih. Dan saat latihan Susi melihat peringkatnya yang sekarang nomor 11. Susi pun bertekad untuk menjadi yang terbaik nih. Dia latihan sangat keras. Saking kerasnya, pergelangan tangannya sampai sakit. Liang yang melihat hal itu langsung menasehati Susi nih dan memijit tangannya. Liang pun kemudian menasehati nih, kalau main cuma buat cari perhatian gak bakalan menang. Liang menyuruh Susi untuk fokus nih sama prestasi, bukan karena cowok. Maklum, dia suka Alan tapi Alannya masih punya cewek. Liang pun kemudian memberitahu Susi kalau dia butuh Susi di Sudirman Cup. Susi pun sangat senang mendengar hal itu. Esok harinya, Liang mulai mendrill latihan Susi nih. Saat Alan mencoba mendekat, dia diusir tuh sama si Liang biar nggak ganggu Susi. Kejuaraan Sudirman Cup pun mulai nih, yang akhirnya mempertemukan Indonesia dengan Korea Selatan di final. Saat itu, skor 2-0 nih untuk Korea Selatan. Pertandingan pun berlangsung nih, namun Susi masih belum menemukan permainannya sendiri. Melihat pertandingan Susi yang berantakan dari bangku penonton, Pak Tri ini menanyakan kenapa Liang menurunkan Susi yang belum punya pengalaman sama sekali. Pak Siregar pun meyakinkan nih kalau ini adalah salah satu bagian dari strategi si Liang. Melihat Susi yang terus-terusan melakukan kesalahan, para penonton pun mulai pergi nih. Ih, kasihan padahal lagi berjuang tapi malah ditinggal. Di rumah sendiri, Pak Rishad ini juga memilih membaca koran nih setelah melihat permainan Susi yang berantakan. Namun sedikit demi sedikit Susi mulai menyusul nih dan permainannya kembali baik. Saat mencoba meminta rehat sejenak, Liang kemudian berteriak, "Oi, 074!" Nggak tahu sih artinya apaan, tapi setelah itu Susi pun kembali berkonsentrasi. Pertandingan pun berlangsung sengit nih, asli gue merinding saat denger teriakan penonton guys. Susi yang mampu mengambil bola sulit pun kembali mendapat dukungan nih dari para penonton. Pak Rishad pun juga bergegas untuk nonton kembali. Saat pemain Korea terus melakukan kesalahan nih ya, pelatihnya menamparnya di depan umum. Susi pun terkejut melihat hal itu. Setelah berjuang keras cukup lama nih ya, Susi pun menang guys, dan Piala Sudirman Cup dimenangkan oleh Indonesia. Scene pun kemudian berganti menunjukkan tahun 1990 di Pelatnas. Saat di kantin, Susi ini bercerita kalau dia kangen sama masakan mamanya pada Alan. Alan pun kemudian mengajak Susi makan di luar, dan setelah makan nih ya, Alan pun mengajak Susi jalan-jalan. Nah, semenjak ini nih mereka deket lagi. Karena sudah malam, mereka pun telat pulang nih ke asrama dan mencoba memanjat pagar. Setelah itu pun mereka memulai pelatihan yang lebih khusus lagi nih. Sementara itu saat menghadapi Malaysia di kejuaraan Thomas Cup, Indonesia kalah. Dan semenjak itu juga nih, Susi dan Alan pun sering berdebat karena Susi merasa prestasi mereka turun setelah mereka berpacaran. Susi pun mulai latihan keras lagi nih untuk persiapan Olimpiade Barcelona di tahun 1992. Susi pun kemudian berangkat ke Barcelona, namun di sana Susi itu tidak senang saat bertemu dengan Alan. Mungkin karena dia nggak mau keganggu fokusnya kali ya. Sebelum menuju final, Susi merasa takut nih dan mencoba telepon ayahnya. Pertandingan final pun dimulai dengan mempertemukan Susi dengan Korea Selatan lagi. Seperti biasa nih, Susi belum mampu menguasai pertandingan di awal. Saat ganti set, Susi ini teringat kata-kata ayahnya dan seluruh Indonesia pun mendoakan Susi. Sus, keberanian bukan berarti tidak punya rasa takut. Tapi ketika di hadapan si takut,
Kamu tahu bersama siapa kamu menghadapinya. Kamu tidak sendirian, cinta yang menemani. Merinding lagi kan gue. Susi pun kembali bangkit dan mulai menunjukkan permainannya. Sampai akhirnya Indonesia pun menang. Semangat banget gue kalau nonton beginian, asli. Setelah kemenangan itu, Alan dan Susi pun makin serius nih dengan hubungan mereka. Dan karena hasil kerja kerasnya nih ya, Susi pun akhirnya membelikan rumah untuk orang tuanya. Waktu pun terus berlalu sampai menunjukkan tahun 1995. Adegan berlanjut dengan memperlihatkan Susi dan keluarganya yang tengah makan. Saat tengah makan terjadi perdebatan nih antara mereka tentang jaminan hidup mereka selanjutnya. Terutama tentang kewarganegaraan nih. Saat jumpa pers, akhirnya Susi meluapkan kekesalannya tentang kewarganegaraannya. Akhirnya Susi pun kalah dalam Olimpiade Atlanta tahun 1996. Di sisi lain nih ya, Pak Tong memutuskan untuk kembali ke Cina karena sulitnya mendapat kewarganegaraan. Pak Siregar pun meminta maaf nih atas kegagalannya memperjuangkan hak Pak Tong. Singkat cerita, Susi dan Alan pun menikah nih. Sementara itu, kerusuhan mulai terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Dan saat para atlet ini bertanding ke Hong Kong, para pemain Indonesia ini malah didemo di sana. Sebelum bertanding pun, Bu Purwa mengabarkan bahwa kerusuhan sudah terjadi di sana. Para atlet pun mulai cemas nih atas keluarga mereka masing-masing. Mereka menyayangkan sikap Indonesia yang tidak melindungi keluarga mereka, sedangkan mereka harus bertanding memperjuangkan Indonesia. Kalian pasti tahu dong guys, gimana rusuhnya tahun 1998 itu. Setelah perdebatan para atlet nih ya, Susi pun memilih pergi dan tetap berjuang untuk Indonesia. Asli, nangis gue saat nonton scene ini. Dalam lapangan sendiri, Susi selalu diejek nih oleh penonton Hong Kong. Sebelum pertandingan, seorang wartawan pun bertanya tentang kewarganegaraannya dan sikap Indonesia terhadapnya. Di Indonesia sendiri keadaan semakin kacau nih, namun dengan lantang Susi menjawab bahwa dia tetaplah Indonesia. I am Indonesian, and I will always be. Susi dan kawan-kawan pun akhirnya berjuang sebisa mungkin untuk menang. Dan akhirnya perjuangan mereka terbayarkan dengan kemenangan. Setelah itu terlihat berita tentang kemunduran Presiden Soeharto. Susi Susanti pun memutuskan untuk gantung raket pada tahun 1998 saat dia dinyatakan hamil. Dan pada akhirnya nih guys, Susi Susanti berhenti sebelum dia sempat memenangkan emas di Asian Games. Film pun ditutup dengan menunjukkan tulisan serta foto perjalanan Susi Susanti hingga akhirnya gantung raket. Dan kalian yang pengen tahu langsung gimana perjuangan Susi Susanti, langsung aja nonton filmnya guys, asli dijamin seru abis. Pesan gue kali ini adalah perjuangan itu tidak akan pernah mengkhianati hasil guys. Dan seburuk-buruknya bumi tempat lo lahir itu juga tetap bakal jadi bumi tempat lo meninggal. So, cintai tanah kita, tanah Indonesia. Oke guys, itu dia review video gue kali ini dan gue nggak bosen-bosennya nih ngingatin kalian supaya jaga kesehatan kalian selalu. Tentunya jangan lupa juga dong, jangan lupa apa? Jangan lupa kalau kalian suka jangan lupa like. Kalau kalian ngerasa bermanfaat jangan lupa share. Dan kalau kalian ingin berteman, tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Biar kalau gue ada video baru kalian bakal tahu. Gue juga tunggu nih komenan kalian di bawah tentang kritik dan saran buat video gue selanjutnya. Oke, stay positif dan bahagia selalu. Bye bye, see you next time.